that one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidi Arafa dari kelompok 1. Berikut teman saya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu tauhid. Masalah tauhid pada masa Nabi Muhammad masih dalam bentuk yang sederhana dan murni. Seluruh persoalan tauhid dapat terselesaikan dengan bimbingan wahyu. Perkembangan tauhid pada masa ini lebih dikenal sebagai upaya penaman ajaran tauhid. Persoalan tauhid tidak keluar dari ketentuan pokok yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat dua periode pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, perkembangan tauhid yang disampaikan Nabi Muhammad SAW lebih dicirikan dengan prioritas dan juga penekanan tauhid secara murni. Metode dalam penyampaian ajaran tauhid adalah dengan menghadapkan pandangan kaumnya kepada realitas alam dan akal sehat. Periode Madinah, nuansa dakwah Nabi Muhammad SAW bergeser kepada prioritas hukum-hukum Islam. Hal ini dikarenakan pada masa ini secara umum umat Islam akidahnya sudah sangat kokoh. Nah, tauhid di zaman Nabi Muhammad SAW tidak sampai kepada perdebatan dan polemik yang berkepanjangan karena beliau sendiri menjadi penengahnya. Segala masalah yang kabur dikembalikan langsung kepada beliau sehingga beliau berhasil menghilangkan perpecahan di antara umatnya. Faktor internal. Faktor-faktor internal yang memengaruhi munculnya ilmu kalam tersebut antara lain yang pertama yaitu dorongan dan pemahaman Al-Quran. Dalam konteks Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang berakal yang selalu merenungi ayat-ayatnya. Ada beberapa contoh dari rincian ayat-ayat yang menganjurkan manusia untuk menggunakan akalnya sebagaimana berikut. Nadhara, melihat secara abstrak dalam arti berpikir dan merenungkan. Tadakkara, yang berarti mengingat dan memperhatikan atau mempelajari. Fahima, yang artinya memahami atau pemahaman. Tadabbara, merenungkan. Tafakkara, berpikir. Faqiha, mengerti atau paham. Selain itu, Al-Quran pun banyak menyinggung dan membantah golongan-golongan ateis, musyrikin, dan mereka yang tidak mengakui keputusan Nabi. Antara lain yaitu pertama, golongan A, golongan yang mengingkari agama dan adanya Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa yang menyebabkan kebinasaan dan kerusakan hanyalah waktu saja. B, golongan-golongan syirik yang menyembah bintang-bintang, bulan, matahari, yang mempertuhan Nabi Isa dan ibunya, dan yang menyembah berhala-berhala. C, golongan-golongan yang tidak percaya keutusan nabi-nabi. D, golongan yang mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah dari perbuatan Tuhan, semuanya tidak ada campur tangan manusia. Persoalan politik. Perselisihan yang terjadi dalam masalah politik mereka menjadi sebab perselisihan di dalam persoalan keagamaan mereka, sehingga muncullah partai-partai yang cenderung memiliki aliran keagamaan sendiri. Example, kelompok Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. 3. Pemikiran para cendekiawan. Pada masa pemerintah Bani Umayyah, setelah kaum muslimin dapat menaklukkan negeri-negeri baru di sekitar Jazirah Arab dan keadaan mulai stabil serta melimpah ruahnya rezeki, disinilah akal pikiran mereka mulai memfilsafatkan agama sehingga menyebabkan berlaku perselisihan pendapat di kalangan mereka.
Oke, melanjutkan keterangan dari teman-teman saya, yaitu saya akan masuk pada bab faktor eksternal. Faktor dari luar yang menyebabkan munculnya berbagai pembahasan tentang ilmu tauhid. Antara lain sebagai akibat, atau pertama, sebagai akibat pertemuan agama Islam dengan peradaban-peradaban lain seperti peradaban Persia, India, yang kemudian masuk Islam, peradaban Yunani yang telah dibawa oleh orang-orang Suryani, dan buku-buku orang-orang Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, serta peradaban yang dibawa oleh orang-orang Masehi yang telah memfilsafatkan agamanya dan memakai filsafat Yunani sebagai sumber kajiannya atau sumber kajian objek kajian mereka. Maka sebagai kaum muslimin tidak mau kalah, sehingga mereka mulai mencetuskan pikiran-pikiran yang bercorakkan filsafat dalam berbagai soal-soal keagamaan yang tidak dikenal sebelumnya, serta mereka mulai memberikan pembuktian pembenarannya itu dengan alasan-alasan yang logis, yang logika, yang masuk akal. 2. Golongan Islam yang dahulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatiannya untuk menyiarkan Islam dan membantah alasan-alasan mereka memusuhi Islam. Mereka tidak akan bisa menghadapi lawan-lawannya itu kecuali mereka sendiri mengetahui pendapat-pendapat lawan-lawannya itu beserta dalil-dalil yang digunakan lawan-lawannya itu. Dengan demikian, dengan Mu'tazilah tidak mengetahui pendapat-pendapat lawannya itu, akhirnya negeri Islam menjadi arena perdebatan yang luar biasa. Bermacam-macam pendapat dan bermacam-macam agama bermunculan. Hal ini bisa mempengaruhi masing-masing pihak yang bersangkutan. Salah satunya, segi yang terang atau yang jelas ialah penggunaan filsafat sebagai senjata baru kaum muslimin. Sesungguhnya tidak mengherankan kalau kaum muslimin bersenjata filsafat dalam menghadapi lawan-lawannya. Dengan masuknya filsafat pada agama Islam, semakin banyak pula pembicaraan tentang ilmu tauhid. Yang ketiga, kebutuhan para mutakallimin terhadap filsafat adalah untuk mengalahkan atau mengimbangi musuh-musuhnya, mendebat mereka dengan mempergunakan alasan-alasan yang sama atau yang mereka gunakan juga. Maka mereka terpaksa mempelajari filsafat Yunani yang tidak diketahui oleh kaum mutakallimin. Dalam mengambil manfaat logika terutama dari segi ketuhanan, seperti Al-Nadhami atau tokoh Mu'tazilah yang mempelajari filsafat Aristoteles dan menolak berbagai pendapat yang mengarah pada filsafat itu sendiri, sehingga banyak pembicaraan yang muncul tentang ilmu tauhid. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Bila ada lebih, bisa dikembalikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.